Ustaz, ada dua pertanyaan ya. Apa batasan sunnah dan bid'ah? Tolong dijabarkan dengan detail. Pertanyaan pertama, saya jawab ini saya dulu satu. Baik. Sunnah itu segala yang melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, dan menjadi pedoman hidup beliau. Dipraktikkan. Jadi kalau belum dipraktikkan dalam fikih itu bisa disebut dengan hadis. Melekat kepada Nabi, ya, jadi sumber hukum, boleh mengerjakan, tapi Nabi belum tentu mengerjakannya. Kalau Nabi kerjakan, jadi pedoman kehidupan, itu disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini ada 4 jenis. Kalau keluar dari 4 ini, baru disebut dengan bid'ah. Apa keempat jenis ini? Satu, ada dalilnya, ada contohnya, detil. Jadi dalil ada, contoh ada. Paling gampang sholat. Sholat itu jelas. Dalilnya ada, contohnya ada. Dalil ada, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Contoh ada, langsung dari Nabi. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat, contoh ada. Jadi kalau sudah Nabi contohkan, dalilnya ada, antum nggak boleh beda. Nggak boleh beda. Kalau salah, antum beda, bukan Nabi yang salah. Antum yang terlampau kreatif. Awas, jangan terlampau soleh. Kalau sudah Nabi contohkan, kerjakan sesuai itu. Contoh, An-Nasai nomor hadis 886. Antum takbir, Allahu Akbar. Saat bertakbir itu, baik tangan sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan daun telinga, Nasai nomor hadis 1101, itu semuanya sama, cuman satu cara ketika disimpan. Ya, lihat kalimatnya, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Itu kalimatnya menggunakan fa. Fa itu harfu atfin, rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Jadi begitu mengatakan letakkan telapak tangan yang di punggung yang kiri, cepat, langsung, gak ada gerakan lain. Angkat, letakkan, langsung. Jelas, satu dalil, satu cara. Maka kita tidak boleh beda. Langsung kerjakan, seketika letakkan. Ya ini kadang-kadang, mohon maaf, Ustaz saya nggak enak lah kalau kiri duluan. Kalau saya mau sholat, tiba-tiba kiri duluan ke sini kan nggak sopan. Masa sama Allah kiri? Saya pengen yang kanan. Begitu takbir, Allah kanan masuk, kiri ditulis, malah masuk. Kadang-kadang kaki naik dikit, gitu kan? Ini saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi coba kita cari dulu dalilnya. Kalau antum ada dalilnya, kemudian dikaji benar, saya akan sampaikan saya keliru. Yang benar dari anda. Tapi saya di rumah itu setidaknya punya koleksi 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, itu saya nggak temukan. Di kitab hadis palsu aja, itu nggak ditemukan yang begini. Jadi pemalsu hadis saja tidak tertarik memalsukan hadis itu. Saking jelasnya. Terus antum pengen ikutan gitu kan? Nah, jadi jangan buat dunia jadi aneh gitu ya. Nah, dan itu bagian pertama. Di contoh ada, dalil jelas. Yang kedua, dalil ada, contoh sementara. Kunut misalnya. Kunut itu dalilnya ada. Contohnya sementara. Di Nabi di awal-awal pernah berdoa, ya. Ya peristiwa biur maunah itu. Ada sekelompok sebagian sahabat datang kepada Nabi mengatakan, mohon maaf, disebut sahabat karena awalnya nampak seperti sahabat. Padahal dia pura-pura. Ya. Kemudian dia datang mengatakan, di tempat saya bendol desa masuk Islam semuanya. Maka Nabi senang diutus dengan 70 orang sahabat. Penghafal Quran. Berangkat ke sana, begitu sampai sana diberikan berita kepada Nabi, beliau sedang sholat. Dalam riwayat disebutkan dari Imam Malik akan ruku, riwayat yang lain disebutkan saat bangkit dari ruku. Tiba-tiba disebutkan ya Muhammad SAW, ternyata mereka kemudian disiksa dan dibunuh. Maka Nabi kemudian merasa kecewa, menyampaikan dengan jiwa kemanusiaannya, bermohon pada Allah, Allahumma adzibhum, Allahumma al'an bani kita, ya Allah tolong laknat si fulan, tolong hukum si fulan, tolong disebutkan. Sampai turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau memberikan hidayah karena mereka berbuat zalim. Maksud Quran ini, kalau ada kesalahan terjadi, jangan cepat minta dihukum, karena ini baru awal tugas masa kenabian. Kalau cepat minta dihukum, nanti umatnya habis, sedangkan engkau itu Nabi untuk seluruh alam, sampai batas akhir manusia. Maka dilatih Nabi kemudian untuk menguatkan kesabaran. Maka dari situlah kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi tidak mempraktekkan itu lagi, tapi mengganti doa dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik yang berpengaruh ketaatan disebut dengan kunut namanya. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Ya, dan seterusnya. Kemudian diajarkan pada cucunya, diantaranya Al-Hasan, termasuk Ibnu Umar, belajar itu. Nah, ada riwayat menyebutkan Nabi tidak mempraktekkan itu lagi, tapi sebagian sahabat membaca, dibiarkan oleh Nabi. Ibnu Umar mengatakan kadang-kadang Nabi mempraktekkan. Ulama kemudian melihat, karena sahabat ada yang pernah mempraktekkan, didiamkan oleh Nabi, dan Nabi kadang-kadang mempraktekkan, kadang-kadang tidak. Ada yang menyebutkan tidak mempraktekkan. Maka ulama sepakat bahwa kunut itu kalaupun mau dikerjakan itu tidak ada masalah. Tapi pilihan kita ada 3 bagian. Pertama,
nggak kerjakan, nggak apa-apa. Karena Nabi pun tidak mengerjakannya setelah itu. Riwayat demikian. Ada yang mengatakan mau dikerjakan, silakan. Karena sebagian sahabat mengerjakan, Nabi mendiamkan. Maka Imam Abu Hanifah memilih tidak mengerjakannya. Imam Malik, Imam Syafi'i memilih mengerjakannya. Imam Malik mengerjakannya sir, tidak dikeraskan. Dan sebelum ruku. Di rakaat kedua sebelum ruku. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengeraskan. Rakaat kedua setelah ruku. Ya. Allahumma hadini fiman hadait. Kalau jadi imam, Allahumma hadina fiman hadait. Imam Ahmad bin Hanbal memilih yang ketiga, menengahi. Ini kan sebelumnya nggak ada doa itu. Ada peristiwa besar, ada doa itu. Setelah peristiwa yang nggak ada, nggak dibaca lagi. Maka disimpulkan oleh beliau, maka doa itu dibacakan jika ada peristiwa besar saja membutuhkan doa. Peristiwa besar membutuhkan doa disebut dengan nazilah. Maka setiap ada peristiwa nazilah, maka dibacakan doa kunut tadi. Ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Di semua hampir waktu-waktu salat, terutama yang jahar. Maka ulama sepakat ketiga-tiganya. Walaupun Imam Ahmad mengatakan nazilah, Imam Syafi'i mengatakan dijaharkan, Imam Malik mengatakan disirkan, Abu Hanifah tidak mempraktekannya, namun mereka semua bersepakat bahwa tidak saling menyalahkan kalau ada yang ingin menggunakan. Jadi contohnya sementara, dalilnya ada. Kalau ingin dipakai silakan, tidak juga silakan. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Jelas selesai. Ya, saya pernah di Tripoli kedatangan tamu dari Indonesia, sampaikan, Ustaz, sekarang alhamdulillah di Indonesia Muhammadiyah NU kompak. Sekarang udah nggak ada kunutnya. Insya Allah saya bilang bisa begitu Pak. Iya, karena sama-sama nggak ke masjid, sholatnya di rumah semua. Ya itu poinnya teman-teman sekalian. Ya, yang ketiga, dalil ada, contoh tidak ada. Ini pun bukan bid'ah, hati-hati. Hati-hati. Kadang kalimat-kalimat gak lengkap. Setiap yang gak ada contohnya bid'ah. Tolong pelajari dulu dengan baik. Karena ada juga yang dalil dari Nabi tapi contoh tidak ada. Misal, Nabi pernah jalan dengan Khalid bin Walid. Ketika berjalan dalam satu medan peperangan, tiba-tiba Khalid nombak satu biawak darat, ditombak, dibakar, dihidangkan di hadapan Nabi. Tapi Nabi diam aja nggak makan. Ternyata Khalid makan, dites oleh Khalid, haram nggak didiamkan Nabi? Dimakan. Ternyata Nabi mendiamkan. Terus sampai dimakan sampai habis oleh Khalid. Nah, diamnya Nabi ketika membiarkan hukum itu disebut dengan takdir namanya, persetujuan Nabi. Artinya hukumnya boleh. Boleh sekalipun Nabi tidak mempraktekkan itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Nabi nggak praktekkan? Karena tidak semua yang kemudian jadi boleh itu cocok buat Nabi. Atau bisa beliau gunakan. Bagi Nabi kalau ada kambing ngapain makan biawak? Kalau ada ayam kenapa makan biawak? Tapi bagi Khalid, saya ini kan orang medan perang, orang lapangan. Nabi kadang di lapangan, kadang bimbing umat. Kalau saya kan tidak setiap hari bersama umat, tidak setiap hari dapat kambing guling, ayam bakar dan sebagainya. Saya harus punya tap ini, biawak guling. Kalau saya tidak uji ini, saya nggak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Makanya saya makan untuk menguji di hadapan Nabi, ini halal nggak, haram nggak. Hukum itu yang kemudian bisa diambil oleh para tentara kita, pasukan khusus. Ada Denjaka dari marinirnya, ada kemudian Kopassus dari daratnya, ada Paskas dari angkatan udaranya. Ketika mereka muslim beriman, berperang, gerilya kemudian di hutan. Kalau nggak pernah belajar prinsip ini, bagaimana bisa menerapkannya? Kan nggak dapat kambing guling tuh, nggak dapat ayam bakar. Susah. Mau seperti apa kalau nggak dicoba? Susah. Akhirnya apa? Puasa. Kata musuhnya, nggak usah ditembak, nanti mati sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ada yang ketiga, yang keempat, ini yang dahsyat. Dalil tidak langsung, contoh nggak ada. Dalil yang nggak langsung di Quran nggak ditemukan, di hadis jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada. Tapi cuma bisa dilihat lewat analogi, kias namanya, kias. Contoh, zakat fitri. Antum kalau zakat fitri, yang antum sebut fitrah itu pakai apa? Beras misalnya. Coba cari dalam hadis. Nggak usah antum tunjukkan hadis sahih, hadis palsu aja. Pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain antum nyari? Nabi zakatnya kalau nggak pakai kurma, pakai gandum. Karena makanan pokok beliau itu sampai sekarang makanannya itu. Makanya kata Muawiyah ketika beliau menyampaikan dibawa ke Syam, berkuasa beliau menyampaikan ada irbun, ini makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok antum dimakan di tempatnya walaupun bukan kurma dan gandum boleh jadi kemudian bagian dari zakatnya. Tapi contohnya nggak ada dari Nabi. Dalil langsungnya tidak ada, metodologinya kias, ini pun bukan bid'ah. Tapi masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam agama. Tinjauannya dalam syariat, disebut dalam fikih, kaidahnya kaidah fikih, usulnya dasarnya usul fikih. Diturunkan di situ. Nah, jadi tadi makanan pokok antum apa? Nasi. Beras, nasi, Masya Allah. Tadi beras, Masya Allah, sekarang jadi nasi, Alhamdulillah. Ya, saya sepakat nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya.
Ayam itu beras, bebek itu beras ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih nasi. Asalnya dari beras maka boleh dipakai zakat. Di luar yang 4 itu baru kemudian disebut dengan bid'ah. Dalil sudah tidak ada, contoh tidak ada, kias juga tidak ada, dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Maka itu yang keluar dari tuntunan. Salat subuh berapa rakaat? Tiba-tiba ini 3. Ustaz, saya banyak dosanya Ustaz, belum tentu dimaafkan oleh Allah Ustaz. Besok saya mau sholat subuh 4 rakaat aja. Enggak bisa. Antum mau sebanyak apapun dosa tetap 2 rakaat. Puasa sudah bagus Senin, mau tambah Kamis, boleh. Senin Kamis sudah konsisten Ustaz. Sekarang saya mau puasa Aimul Bid, boleh. Ada lagi nggak yang lain Ustaz? Boleh. Puasa Daud namanya. Daud sehari puasa, sehari tidak. Begitu temannya melihat, dia puasa Daud, saya pun pengen sholat Daud, sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Ya Masya Allah. Ya, kemudian asar sholat, maghrib tidak. Itu nggak ada, itu bid'ah. Itu bid'ah. Jelas ya? Nah, itu nggak ditemukan. Jadi teman-teman sekalian, antum mesti teliti dalam melihat sesuatu. Jangan dulu cepat simpulkan. Tapi kalau memang itu nggak ada, nggak usah repot antum. Capek. Allah itu bikin kita mudah, kenapa bikin susah? Ayat hukum di Quran itu cuma 300 ayat kurang lebih. Quran 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ayat hukum kurang lebih 300 ayat. Berapa persen? Cepat, 5%. 6.000 bagi 10. 6.000 bagi 10, 600. 10% bagi 2, 300. 5%. Cuma 5%. Jadi antum jangan tambah lagi. Allah inginkan antum mudah. Kenapa antum persulit diri sendiri? Tapi untuk menetapkan itu sunnah atau bid'ah, antum harus teliti. Jangan cepat menyimpulkan, lihat dulu, turunkan dulu. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Kalau baik, kerjakan. Awas, sekarang ini orang banyak kena penyakit kutil di Indonesia. Kutil, kurang teliti. Semua disimpulkan, terutama media nih. Lihat ini baru melihat itu framing, tampilkan, itu bahaya. Bahaya itu penyakit tuh. Saya pernah dengar kisah itu ada seorang wartawan pengen dapat berita hebat. Semua cara dicari. Datang, terjadi kecelakaan, tabrakan besar. Pengen foto, semua orang berkerumun. Karena nggak punya akses, cari cara. Saya ayahnya korban, saya ayahnya korban. Ayahnya korban. Ya orang yang berkerumun kan kaget, ayahnya korban, jadi dikasih jalan. Begitu dikasih jalan, mau foto depan korbannya, waduh langsung mukanya pucat. Keringat dingin keluar. Ternyata yang ketabrak anak monyet. Masya Allah. Jadi kagok. Mau meralat sudah bilang ayahnya korban, ayah korban. Mau dipoto bingung kan? Nah, itu kadang-kadang dalam keadaan tertentu. Ya. Itu ada di Quran surah ke 49 ayat yang ke-6. Awas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hati-hati. Cek dulu, recheck dulu supaya apa? Supaya nanti di akhir-akhir antum tidak menyesal bahwa apa yang telah antum kerjakan ternyata salah. Jelas ya? Paham sampai sini? Cukup dulu ya. Sudah jam 11 ya. Ada Bapak? Amalan Dzulhijjah. Ada lagi selain ini? Baik, terakhir saya cepat ya. Amalan Dzulhijjah pertama hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Baik, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Disebutkan oleh Nabi amal soleh. Setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah, terutama di awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicintai, statusnya naik. Naik pertama senilai dengan jihad fisabilillah. Walal jihadu fisabilillah, qala walal jihadu fisabilillah. Tidak senilai dengan jihad fisabilillah. Jadi lebih tinggi. Ya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Dikecuali seorang berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Yang pertama silakan tingkatkan amal saleh. Apa di antara amal solehnya paling gampang? Antum keluarkan semua jenis amal soleh di Quran. Bagaimana cara mencarinya? Cari kalimat iman. Setelah ada kalimat iman, setelahnya amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, bentuknya apa? Cari kalimat iman dengan setiap bentuknya. Misal kalimat yang pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Setelahnya amal soleh, wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak amal soleh. Ya, jadi silakan tingkatkan salatnya, salat sunnahnya keluarkan, infak tingkatkan, interaksi dengan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kalau antum ingin lebih banyak lagi, saran saya nanti puasa. Abu Dawud nomor hadis 2426. Ya, di buku saya di tuntunan praktis Idul Adha, halaman ketiga paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Hunaidah, disampaikan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna. Lihat kalimatnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 9, perbanyak puasa. Kalau antum tidak kuat 9 hari, antum ambil tanggal 9-nya. Hadis Muslim nomor hadis 1162.
Ya siyamu yaumi arafah. Lihat kalimatnya yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau antum bisa kerjakan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Lumayan, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Gugurkan dosa, setahun yang akan datang dijaga dari tidak berbuat dosa. Maka rumus dari Nabi, kalau ingin perbanyak amal soleh, antum kerjakan puasa. Karena puasa itu saat dikerjakan, itu akan memanggil amal soleh yang lainnya. Antum tidak puasa, jangankan sholat sunnah. Sholat fardu kadang-kadang terlambat. Tapi kalau sedang puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, nyesel antum. Antum tidak puasa, ada yang minta, belum tentu diberi, depan mata. Tapi saat puasa yang nggak kelihatan, antum catat, mana fakirnya, mana miskinnya, mana yatimnya. Antum saat tidak puasa, belum tentu baca Al-Quran. Al-Quran, baca. Tapi saat puasa, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dan hebatnya orang puasa, dia bisa menekan maksiat. Di antum saat tidak puasa, barangkali ringan. Kadang-kadang kata abai, kadang dusta sedikit, kadang gibah. Tapi saat puasa, mau bohong, susah. Minimal takut batal puasanya. Dicela orang, tidak akan balas. Tahan. Kok nggak balas, akhi? Ah, nanti aja lah. Habis maghrib. Tungguin maghrib, habis maghrib lupa. Ya, jadi ada yang baik di situ ya. Baik. Dan ada amalan khusus untuk orang yang akan berkurban. Untuk yang berkurban, ini beda dengan yang lainnya. Hadis Muslim nomor hadis 1977. Saya lagi, hadis Muslim nomor hadis 1977. Ya, di kitab Sahih Muslim, jilid yang ke-7 halaman 152, posisi paling kanan sebelah atas, dari Ummu Habibah yang menyampaikan kalau Rasulullah SAW, lihat, idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, jika telah muncul diketahui awal dzulhijjah, ini hisab sudah menetapkan nih, insyaallah kita Idul Adha tanggal berapa tahun ini? 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 September. Antum tarik, ya, antum tarik berarti kurangi 10, kurangi 9 dari situ, berarti ketemunya berapa? Tanggal sekitar 23 Agustus, ya, 20 sekitaran itu, ya, sekitar 22 atau 23. Jadi begitu sampai tanggal itu, lihat kata Nabi, kalau ada di antara Anda yang ingin berkurban, maka jangan potong dulu semua rambut dan kuku yang melekat pada tubuhnya. Sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, itu kurang lebih amalan-amalannya. Kalau sudah sampai tanggal 9, perbanyak takbir. Takbir boleh dimulai dari sejak tanggal 9 subuh sampai dengan hari tasyrik tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan selanjutnya tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah sholat sunnah Idul Adha, ya, dilaksukan di tempat yang terbuka luas. Kalau lapangannya lebih luas, kenakan di lapangan. Kalau masjidnya lebih luas dibanding lapangan, tunaikan di masjid. Seperti Masjid Nabawi sekarang. Kalau dulu di lapangan, sekarang orang semua ke masjid. Bukan karena masjid lapangan, ya cari tempat yang lebih luas yang bisa mengakomodir semuanya. Karena perempuan keluar, yang haid juga keluar dan sebagainya, supaya bisa tertampung untuk mereka semuanya. Maka cari, kemudian tanpa adzan, tanpa iqamah. Jangan terlampau soleh, tanpa adzan, tanpa iqamah. Kalau di lapangan, nggak usah pakai tahiyat. Jadi langsung duduk, kemudian tunggu, langsung tunaikan sholat. Paham ya? Sebelum itu semua, mari kita tingkatkan besok dengan berlatih. Sholat subuh, lakukan, tingkatkan, maksimalkan. Dan saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan siapapun di malam ini kita semua, termasuk teman-teman kita, Mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan malam ini kita dijadikan orang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya punya keinginan cukup lama berada di sini untuk kita berbagi. Tapi juga kita mesti realistis dengan keadaan bahwa kemampuan kita untuk menangkap pelajaran tidak bisa menghasilkan dalam bilangan yang cukup lama. Lebih baik kita mendapatkan sedikit tapi mudah diamalkan, tapi banyak waktu tapi tidak fokus kita dalam menyimak dan mengamalkannya. Maka saya mohon izin kita cukupkan dulu untuk sementara kajian kita di malam ini. Ya, 3 jam kita belajar, maka untuk bertahun-tahun ke depan kita praktekkan apa yang kita bawa. Pesan saya, kalau ada yang baik, benar, apa yang antum dapatkan malam ini, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Silahkan amalkan. Tapi kalau ada yang tidak tepat, itu pendapat saya yang salah. Saya yang salah. Itu pengaruh yang tidak baik. Maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, tunjukkan pada saya supaya saya bisa koreksi, dan dengan itu saya sampaikan, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala difasilitasi oleh teman-teman di sini. Saya mencintai antum semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan semua rasa cinta ini untuk syukur kepada Allah dengan mengamalkan kebaikan. Terima kasih pada teman-teman di PWM Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman Kokam dengan fastabiqul khairatnya, Quran surah kedua ayat 148. Ya, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya orientasi beda-beda. Ada orientasinya bekerja, berbisnis, macam-macam. Antum orientasinya menegakkan kebaikan-kebaikan dengan unsur kepemudaan. Semoga Allah balas kemuliaan itu semua dan menjadi pahala akhirat untuk antum semuanya. Baik, teman-teman semuanya yang telah hadir di sini, juga aparat kepolisian yang berjaga, teman-teman yang lainnya, semoga semua jerit payahnya, lelahnya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya dengar ada para penghafal Quran di sini. Berapa orang? 30 orang. Yang sudah hafal Quran berapa orang?
30 juz. Dua orang. Ada orangnya. Baik, taib. Yang 2 orang insya Allah dari akhir kita berikan apresiasi, masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah, dan untuk yang sisanya kita berikan 10 juta untuk dibagikan. Jadi kita ikutan, nanti kita berikan 20 juta, tolong titip 5 juta untuk yang telah hafal Quran, dan 10 juta dibagikan bagi yang penghafal sisanya. Mudah-mudahan untuk membantu, untuk kami saya tidak bisa berikan apapun. Saya sangat mencintai para penghafal Quran. Ya, kalau ada yang bisa saya berikan apa yang terbaik untuk antum. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau besok saya harus kembali dan jam 6 kami sudah take off. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kalau ada kuota buku, ya, saya sebut kuota karena kadang-kadang suka habis, ya. Baik, nanti insya Allah kita kirimkan khusus untuk Idul Adha. Ya, nanti kita lihat kalau yang di Alisan, di Palembang, dan beberapa sudah tersalurkan, kita kirim kemudian ke Jogja untuk bisa dibagikan. Nanti silakan dikoordinir sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, itu tidak dijual. Antum silakan dapatkan, silakan antum untuk pelajari dan bisa diamalkan dalam kebaikan. Kalau bisa sih disinergikan, misalnya dari beberapa masjid dari daerah-daerah yang ada, titipkan supaya bisa dibaca dengan teman-teman yang lainnya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.